Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, setelah sebelumnya kita mengenal salah satu pengarang kitab, maka sekarang kita akan membahas suatu hal yang tidak kalah penting dari mengenal seorang pengarang kitab, yaitu mengenal ilmu itu sendiri. Nah, mengenal ilmu itu sendiri itu juga sering disebut dengan muqaddimatul ain, atau juga disebut dengan mabadi'in atau mabadi al-ashrah, atau prinsip-prinsip yang 10. Nah, dan sudah seyogyanya bagi kita, bagi penuntut ilmu, khususnya penuntut agama, itu sebelum kita menyelam lebih dalam dalam suatu ilmu yang akan kita pelajari, alangkah lebih baiknya kita memahami dan mengetahui mabadi asyrah ini. Syekh Abul Irfan As-Sobban mengumpulkan mabadi asyrah ini dalam 3 bait syair yang berbunyi, inna mabadi kulli fannin asyrah al-haddu wal maudu'u thumma samrah wa fadluhu wa nisbatu wal wadi wal ismu wal istimdadu hukmu syari masaidu wal ba'du bil baqti tafa wa man daral jami'a haza syarafa. Inna mabadi kulli fannin asyrah, bahwa pondasi setiap ilmu itu ada 10. Yang al-haddu, yang pertama itu had, ta'rif, awal maud, al-haddu wal maudu, dan kedua ini maudu atau objek kajian, thumma samroh, dan ketiga adalah manfaatnya. Kemudian wafadluhu, dan keempat itu keutamaan ilmu itu, wanisbatu, dan kelima itu adalah keterkaitan ilmu itu dengan ilmu yang lain, wal wadi, yang keenam itu adalah penggagas atau pelopor pertama ilmu itu. Terus yang ketujuh yaitu walismu, nama ilmu itu apa gitu. Terus kedelapan itu istimdad, sumber pengambilan ilmu ini dari mana gitu. Kemudian ada hukum syari, hukum mempelajarinya seperti apa. Yang terakhir 10 itu masail, itu permasalahan-permasalahan yang dibahasnya itu apa di dalamnya. Wal ba'du bil ba'di tafa, dan mengetahui sebagiannya itu sudah cukup. Tetapi bait selanjutnya wa manzarul jami' haza syarafa, tetapi mengetahui seluruhnya itu membuat kita memperoleh kemuliaan atau terkumpul kemuliaan itu pada diri kita. Oke, itu salah satu bait syair terkait mabadi asyrah. Sekarang lanjut ke mabadi ilmin nahwi ya, karena kita dari kemarin telah mengenal salah satu pengarang kitab syarah Ajurumiyah dalam fan nahwu, maka kita di sini membahas tentang mabadi ilmu nahwu. Yang pertama itu al-had, ta'rif ilmu nahwu itu apa? Ilmu nahwu itu ilmun yu'rafu bihi ahwalu awakhiril kalimah al-arabiyyah min fi hali tarkibiha minal i'rab wal bina wa ma yasma'u dzalik. Itu kita ilmu nahwu itu ilmu yang dengan ilmu tersebut kita dapat mengetahui keadaan akhir-akhir kalimat bahasa Arab dalam suatu tarkib atau susunan kalimat dari segi i'rab atau bina dan hal-hal yang mengikutinya atau berkaitan dengannya. Kemudian maudu ilmu nahwu itu apa, atau objek kajian ilmu nahwu itu apa? Yaitu al-kalimah al-arabiyah min jihatil bahsi an ahwaliha al-mazkurah, yaitu kalimah arabiyah dari segi kita mengetahui ahwal akhir kalimat tersebut, yaitu misal kenapa kalimat ini dibaca zaidun dengan dhammah atau dibaca zaidan akhirnya fathah atau zaidin akhirnya kasrah. Nah, itu merupakan masail atau objek kajian dalam ilmu nahwi. Jadi dengan ilmu nahwi ini kita nanti akan mengetahui atau akan membahas tentang akhir-akhir keadaan suatu kalimat dalam bahasa Arab gitu. Kemudian samrah, manfaat mempelajari ilmu nahwu ini apa? Ya, manfaatnya itu adalah siyanatul lisan anil akhta fil kalam al-arabi, yaitu menjaga lisan kita dari kesalahan ketika kita berbicara bahasa Arab atau mengucapkan bahasa Arab atau membaca nas-nas bahasa Arab. Kemudian yang tak kalah penting dan
sangat penting sebenarnya, yaitu agar kita dapat memahami Al-Quran dan hadis Nabi dengan pemahaman yang baik dan benar ya. Bagaimana kita memahami Al-Quran dan sunnah Nabi sedangkan kita tidak paham nahwu gitu. Kenapa? Karena Al-Quran dan sunnah Nabi itu berbahasa Arab, maka sudah seharusnya untuk supaya kita memahami dengan baik, kita harus mengenal atau mempelajari ilmu bahasa Arab, salah satunya nahwu. Kemudian fadluhu, keutamaannya. Keutamaan ilmu nahwu ini adalah keutamanya sangat utama, yaitu min asrafil ulum, sangat utama. Kenapa? Karena ia sebagai pengantar kita memahami ilmu-ilmu yang lain ya, memahami ilmu hadis, ilmu hadis, tafsir dan sebagainya. Kemudian wan nisbatu, dan selanjutnya adalah keterkaitan ilmu dengan ilmu yang lain. Keterkaitannya adalah bahwa ilmu nahwu ini termasuk ilmu bahasa Arab, tetapi berbeda objek pembahasannya, yang dimana ilmu bahasa Arab itu bukan hanya satu macam atau satu jenis saja, ada banyak, sekitar 12 jenis. Nah, seperti sorof juga termasuk ilmu bahasa Arab, dan balaghah juga termasuk ilmu bahasa Arab, cuman berbeda objek pembahasan atau kajiannya. Nah, kemudian al-wadi', pelopor ilmu nahwu itu siapa? Yaitu ini udah masyhur, siapa? Imam Abu Aswad Ad-Duwali, atas perintah Imam Khalifah Ali bin Abi Thalib pada zamannya. Kemudian walismu, isim namanya, nama ilmu ini apa? Namanya adalah ilmu nahwu. Kemudian istimdad, sumber pengambilan ilmu ini dari mana? Yaitu dari Al-Quran dan hadis Nabawi, dan terakhir ada dari penelitian atau observasi dari perkataan atau kalam-kalam orang Arab. Kemudian adalah hukum mempelajarinya. Itu ada dua, wajib aini, yang kedua adalah wajib kifai, di mana wajib aini itu adalah harus wajib dikerjakan oleh setiap orang. Bagi siapa? Bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu tafsir atau hadis, atau mempelajari ilmu agama, ilmu agama atau ilmu syariat. Ini wajib bagi mereka untuk mempelajari ilmu nahwu terlebih dahulu. Kemudian yang selainnya itu wajib kifayah gitu, untuk muslim secara umum ataupun bukan muslim. Kemudian yang terakhir adalah masail, permasalahan atau ya masalah yang dibahas dalam ilmu nahwu ini apa? Masalah-masalah itu kaidah-kaidah seperti al-fa'il itu marfu atau mubtada itu marfu atau maf'ul itu mansub, dan sebagainya. Itu masalah-masalah yang dikaji dalam ilmu nahwu, salah satunya. Nah, terus manfaat mengenal atau mengetahui mabadi asyarah ini apa? Ya, salah satu manfaatnya adalah supaya kita mengetahui gambaran umum yang secara global ilmu yang akan kita pelajari. Nah, dengan mengetahui secara umum terhadap ilmu yang akan kita pelajari, ini kita dapat menangkal dari kesulitan atau kebingungan ketika menapaki proses perjalanan dalam mempelajari ilmu itu gitu. Dan juga supaya kita tahu kita itu akan dibawa kemana gitu ketika mempelajari suatu ilmu tersebut, arah yang akan kita tempuh itu kemana gitu. Jadi jelas, punya kejelasan arah yang akan kita tempuh, jadi kita tidak kebingungan gitu. Nah, mungkin itu aja mengenai mabadi al-asyrah. Semoga bisa dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.